Amalan Nabi Adam ketika berada di bumi agar rezeki mudah, lancar, banyak, agar usahanya sukses. Karena ketika Nabi Adam berada di bumi harus bekerja dan berusaha agar mendapatkan rezeki yang banyak, yang lancar, melimpah ruah, agar usahanya sukses. Berbeda ketika Nabi Adam berada di surga. Saat Nabi Adam berada di surga, maka Nabi Adam gak perlu bekerja, Nabi Adam gak perlu berusaha. Segala apa yang diinginkan oleh Nabi Adam langsung ada di surga. Apapun yang diinginkan, segala macam rezeki sudah ada di surga. Sedangkan ketika Nabi Adam berada di bumi, maka tidak sama dengan di surga. Oleh sebab itulah Nabi Adam harus bekerja dan berusaha. Nah, Nabi Adam ketika bekerja dan berusaha mendapatkan satu amalan langsung dari Allah Azza wa Jalla. Nah, amalan itu diamalkan oleh Nabi Adam dan sekaligus diamalkan oleh Siti Hawa. Jadi Siti Hawa juga mengamalkannya. Oleh sebab itulah amalan ini bila dilakukan oleh suami istri lebih bagus. Sangat bagus, lebih bagus jika memang suami istri mengamalkan. Tetapi kalau misalnya diamalkan oleh salah satunya ya nggak apa-apa. Ya minimal suaminya saja atau istrinya saja minimal. Nah, kalau lebih bagusnya ya suami istri mengamalkan dua-duanya. Tetapi dengan syarat si pengamal amalan Nabi Adam ini harus menyadari bahwa dirinya ini orang yang lemah, orang yang lemah, yang butuh kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Ini harus disadari. Nah, kisah bagaimana Nabi Adam ini mendapatkan satu amalan telah termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Ada di dalam Al-Quranul Karim yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-37. Surat Al-Baqarah ayat 37. Kemudian dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-23. Surat Al-A'raf ayat 23. Nah, pertama kita harus tahu dulu ya tentang kisah Nabi Adam yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 37. Qala Allah Azza wa Jalla, telah berfirman oleh Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Yang artinya fatalaqa, lalu menemui Adam oleh Nabi Adam min rabbih, dari Tuhannya, kalimatin, pada beberapa kalimat. Nabi Adam menemukan, menjumpai dari Allah beberapa kalimat. Kalimat inilah yang digunakan amalan oleh Nabi Adam. Jadi amalan Nabi Adam berupa beberapa kalimat. Fataba, lalu menerima tobat oleh Allah alaihi, kepada Nabi Adam. Innahu, sesungguhnya dia Allah, huwa tawwabur rahim, dia Allah lah yang maha penerima tobat, yang maha penyayang. Kemudian dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 23, kalimat seperti apa yang telah diamalkan oleh Nabi Adam, karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 37 itu tidak menjelaskan kalimatnya. Nah, bagi kaum muslimin wal muslimat ingin agar usahanya lancar, mudah, deras, banyak, usahanya juga sukses, rizkinya inilah rizkinya lancar, mudah, banyak. Jadi rizki itu harus lancar, mudah, dan terus menerus banyak. Maka lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 23. Wa qala Allah jalla jalaluh, dan telah berfirman oleh Allah jalla jalaluh, qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini satu kalimat yang sudah sering didengar oleh kaum muslimin wal muslimat di Indonesia.
Tetapi mengapa jarang yang mau mengamalkan ini dibaca berulang-ulang, padahal ini adalah senjata sangat ampuh, dahsyat luar biasa. Ya karena di dalamnya jarang yang menjelaskan tentang kedahsyatan isinya. Oleh sebab itulah mari sekarang kita akan kupas satu persatu rahasia di dalam Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita harus paham tentang rahasianya di dalamnya ini. Rahasianya yang pertama itu menggunakan kata Rabbana. Nah, Rabbana ini bermakna Tuhan kami, artinya Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mengurus, Tuhan yang memberikan rezeki, Tuhan yang memudahkan segala urusan, Tuhan yang menjadikan segalanya menjadi lancar, sukses. Beda dengan ilahun ya. Ilahun itu artinya Tuhan juga, tetapi Tuhan yang menjadi sembahan. Nah kalau Rabbun itu Tuhan yang mencipta, yang mengurus, yang memberikan segalanya. Dan Rabbuna, Rabbana Tuhan kami Allah, itulah yang kita sembah, yang kita minta untuk segala urusan. Kemudian kalimat yang kedua, dhalamna. Dhalamna ini harus kita yakini bahwa kita telah menganiaya diri kita sendiri, anfusana, pada diri kita sendiri. Jadi kita ini orang yang paling mendolimi diri kita sendiri. Punya mata enggak dipakai untuk membaca Al-Quran, dolim tuh. Punya telinga tidak dipakai untuk mendengarkan pengajian-pengajian, dolim tuh. Punya tangan tidak dipakai untuk menulis ayat-ayat Allah, dolim tuh. Punya kaki enggak dipakai untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, dolim tuh. Jadi kita harus mengakui Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan jika tidak mengampuni oleh Engkau lana untuk kami, wa tarhamna, dan jika tidak merahmati oleh Engkau kepada kami, lanakunanna, maka sungguh menjadi oleh kami minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Di dalam kalimat ini seolah-olah tidak ada minta ampun, tidak minta rahmat, tetapi ini menggunakan gaya bahasa tingkat tinggi. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika tidak mengampuni oleh Engkau ya Allah dan tidak menyayangi, lalu kepada siapa kami akan minta ampun dan minta rahmat? Lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Inilah salah satu doa dengan menggunakan gaya bahasa tingkat tinggi. Oleh sebab itulah jika kita menginginkan rezeki kita lancar, mudah, banyak, barokah, usaha sukses, maka bacalah ini dengan penuh keyakinan penghayatan, diulang-ulang. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dibaca ulang-ulang dimanapun dan kapanpun sebanyak-banyaknya, sampai benar-benar kita ini yakin insya Allah akan diijabah oleh Allah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.